desa yang terletak di ujung barat dari Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Dari pusat kota Kecamatan Ngunut berjarak kurang lebih 4 km, sedangkan dari pusat kota Tulungagung berjarak kurang lebih 11 km. Desa yang mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Secara geografis, lahan di Desa Purworejo terdiri dari lahan basah atau sawah dan lahan kering atau tegalan. Jenis tanaman yang ditanam petani di Desa Purworejo antara lain padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, dan tebu. Luas wilayah Desa Purworejo secara keseluruhan 218,090 hektar. Terdiri dari 3 dusun, 7 RW, dan 23 RT. 3 dusun tersebut yaitu Dusun Sumberwarak, Dusun Pati, dan Dusun Dukuh. Jumlah penduduk Desa Purworejo sejumlah 4.673 jiwa dan 1.461 kakak. Mayoritas penduduk di Desa Purworejo bermata pencarian sebagai petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya binti Risalatul Muawanah, jurusan Ekonomi Syariah, mahasiswi IAIN Tulungagung. Pandemi COVID-19 sampai saat ini belum berakhir. Terhitung tanggal 22 Maret 2021 genap sudah 1 tahun pandemi yang ada di Indonesia. Pandemi ini melibatkan beberapa efek negatif dalam beberapa hal. Dalam dunia pendidikan utamanya, yang semula dilakukan dengan tatap muka saat ini dilakukan secara virtual, termasuk praktik pengalaman lapangan. Praktik pengalaman lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi IAIN Tulungagung saat ini dilakukan secara virtual, yaitu dari rumah masing-masing. Dalam menjalankan praktik pengalaman lapangan, saya memilih kantor Desa Purworejo dalam bidang pertanian. Selama saya menjalankan praktik pengalaman lapangan di kantor Desa Purworejo di bidang pertanian, saya menemukan beberapa permasalahan. Yang pertama, dalam segi permodalan, yang kedua dari segi produksi, harga pupuk yang mahal karena banyak hal yang dialokasikan ke segi kesehatan daripada dunia pertanian. Dari berbagai permasalahan tersebut, maka saya tertarik untuk mengambil judul yaitu Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Terdampak COVID-19 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Purworejo. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Mardikanto mengatakan bahwasanya strategi adalah proses dan produk penting yang berkaitan dengan pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan yang dilakukan untuk mensukseskan persaingan agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Manfaat strategi adalah untuk mengoptimalkan sumber daya unggulan dalam memaksimalkan pencapaian sasaran kinerja. Untuk meningkatkan atau upaya pengembangan ekonomi masyarakat Desa Purworejo, maka diperlukan strategi yang tepat supaya tercapai sasaran kinerjanya. Strategi yang paling efektif adalah menghilangkan atau meminimalisir faktor hambatan dengan cara memaksimalkan faktor pendorong. Dengan cara demikian akan terjadi sinergi antara faktor pendorong dengan faktor penghambat dalam mencapai kinerjanya. Strategi pada hakikatnya merupakan rencana tindakan yang bersifat umum, berjangka panjang, dan cakupannya luas.
Oleh karena itu, strategi biasanya dirumuskan dalam kalimat yang kandungan maknanya sangat umum dan tidak merujuk pada tindakan spesifik atau rinci. Namun, demikian dalam perencanaan strategi tidak berarti bahwa tindakan rinci atau spesifik. Pengembangan ekonomi masyarakat. Menurut Zubaidi, pengembangan ekonomi masyarakat adalah suatu cara yang memungkinkan setiap orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya. Sedangkan menurut Sukriyanto, bahwasannya pengembangan ekonomi masyarakat adalah upaya setiap individu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan. Selain itu, menurut Kartasasmita, pengembangan ekonomi masyarakat adalah pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan dengan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, pengembangan ekonomi masyarakat dapat disimpulkan sebagai metode setiap individu dalam melakukan aktivitas ekonomi masyarakat yang dapat menguntungkan masyarakat dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat. Sesuai dengan pemaparan pengertian pengembangan ekonomi masyarakat, bahwasanya diharapkan dengan adanya pengembangan ekonomi masyarakat dapat meningkatkan pendapatan para petani di Desa Purworejo. Desa. Menurut etimologi, desa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu desi, yang berarti tanah kelahiran. Oleh karena itu, makna desa bagi setiap orang sangat penting dan bukanlah sesuatu yang berarti buruk. Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia, desa berarti sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung atau dusun. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Potensi desa. Potensi desa merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat serta tersimpan di dalam desa. Semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan keberkembangan desa. Potensi desa terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu potensi fisik. Potensi ini yang berhubungan dengan sumber daya alam yang ada pada desa tersebut. Sumber daya alam yang termasuk potensi fisik sebagai berikut. Yang pertama, tanah. Air ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, iklim. Iklim sangat erat kaitannya dengan temperatur dan curah hujan yang sangat mempengaruhi setiap daerah. Selanjutnya, lingkungan geografis. Seperti letak desa secara geografis, luas wilayah, jenis tanah, tingkat kesuburan, sumber daya alam, dan penggunaan lahan sangat mempengaruhi pengembangan suatu desa. Dan yang terakhir adalah ternak. Ternak adalah berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi. Potensi yang kedua yaitu potensi non-fisik. Potensi non-fisik yang ada di desa merupakan segenap potensi sumber daya sosial dan budaya yang terdapat di desa yang bersangkutan. Sumber daya yang termasuk potensi fisik adalah masyarakat desa. Masyarakat desa yang hidup bergotong royong menjadi kekuatan produksi serta pembangunan desa. Aparatur desa atau pamong desa yang bekerja secara maksimal menjadi sumber ketertiban serta kelancaran pemerintahan desa. Peranannya sangat penting bagi perubahan dan tingkat perkembangan desa. Lembaga sosial. Lembaga sosial desa menjadi pendorong partisipasi warga desa dalam kegiatan pembangunan secara aktif. Tujuan pengembangan potensi desa. Secara umum, tujuan pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian desa melalui pengembangan potensi unggulan dan penguatan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan secara khusus, tujuan pengembangan potensi desa adalah
meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, pembangunan secara terbuka, demokratis, dan bertanggung jawab, mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga, membentuk, memfasilitasi, dan memberikan pembinaan Pokmas UWeb terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha, mengembangkan potensi ekonomi unggulan desa yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi desa. Yang terakhir, mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antar dinas. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terdampak pandemi virus COVID-19 melalui potensi pertanian, perlu adanya strategi dalam pengembangan pertanian, supaya dapat tercapai dengan apa yang telah diharapkan. Beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan sebagai upaya pengembangan pertanian yang ada di Desa Purworejo diantaranya efisiensi biaya produksi petani. Strategi yang dapat dilakukan petani untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah dilakukannya pengefisiensi biaya produksi usaha petani. Biaya produksi pertanian yang tinggi ini harus diefisiensi semaksimal mungkin oleh para petani agar nantinya mendapat keuntungan yang maksimal. Efisiensi produksi ini dilakukan dengan melibatkan keluarga dalam menggarap tanahnya. Usaha petani ini dilakukan untuk meminimalisir usaha kerja. Selain itu, petani juga mencari sumber pendapatan lain untuk membiayai proses produksinya agar nantinya proses produksi tetap berjalan dengan baik. Strategi yang kedua yaitu adanya bantuan dari pemerintah. Masalah permodalan bagi petani merupakan masalah yang krusial, apalagi dalam masa pandemi wabah COVID-19. Masyarakat sangat terdampak dalam hal permodalan. Kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan petani diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Harapannya tentu akan terjadi peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian yang akan mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor lain seperti industri dan sektor jasa. Alternatif yang ketiga adalah pemberdayaan kelembagaan serta organisasi petani. Kelembagaan Desa Purworejo yang hanya terdapat 1 unit kios sarana produksi pertanian. Perlu adanya kelembagaan pertanian seperti kelembagaan penyedia input, kelembagaan penyedia modal, kelembagaan penyedia tenaga kerja, dan lain-lain. Alternatif yang terakhir adalah adanya penyuluhan inovasi. Penyuluhan inovasi diadakan dengan adanya penyuluhan berkala dengan inovasi penyuluhan yang variatif dari metode pemupukan, cara pembuatan pupuk organik, penanggulangan penyakit, sosialisasi kebijakan pertanian, hingga penguatan kelompok tani. Inovasi penyuluhan ini tidak hanya berasal dari instansi atau pemerintah saja, seperti sosialisasi kebijakan pertanian, namun juga dari apa yang dibutuhkan petani. Dengan metode penyuluhan seperti ini, diharapkan agar inovasi diterima oleh petani semakin berkembang sehingga upaya pertanian yang dilakukan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Selain adanya penyuluhan tentang pertanian, dalam kondisi pandemi seperti ini, pemerintah juga perlu memberikan penyuluhan mengenai wabah virus corona dan penanganan dalam mengurangi penyebaran virus ini, sehingga harapan petani di tengah wabahnya virus corona ini tetap dapat melaksanakan aktivitas bertani seperti biasanya. Kesana mantra apa entah yang istimewa, ku percaya selalu ada sesuatu di